Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063 dari kelas akuntansi 2. Di mata kuliah pendidikan agama ini, religiusitas, saya diminta memberikan pendapat melalui video reaction oleh Pak Greg, dan juga menggambarkan silsilah keluarga, juga mengenai kasus yang diberikan tadi. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa secara agama saya, yaitu Muslim. Yang lain bisa berdoa menurut agama dan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Nah, di pembahasan pertama kita mulai dengan pengertian manusia sendiri ya. Jadi pengertian manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena apa? Karena manusia memiliki akal dan juga pikiran untuk berpikir secara logis dan juga dinamis, dan bisa membatasi diri dari perbuatan yang tidak dilakukan. Manusia bisa memilih perbuatan mana yang baik, positif, atau perbuatan yang buruk, negatif, untuk diri mereka sendiri. Secara umum, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, karena bukan hanya diri sendiri saja gitu, karena manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan, al-nas, al-abd, bani adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-nas berarti manusia yang jamak. Al-abd berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam, karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah manusia yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi, serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah selaku pencipta alam semesta dan manusia telah memberikan informasi lewat wahyu Al-Quran dan realita faktual yang tampak pada diri manusia itu sendiri. Informasi itu diberinya melalui ayat-ayat tersebar, tidak bertumpuk pada satu ayat atau satu surah. Hal ini dilakukannya agar manusia berusaha mencari, meneliti, memikirkan, dan menganalisanya, tidak menerimanya secara mentah-mentah saja. Untuk mampu memutuskannya diperlukan suatu penelitian Al-Quran dan Sunnah Rasul secara analitis dan mendalam. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian laboratorium sebagai perbandingan untuk merumuskan mana yang benar bersumber dari konsep awal dari Allah Subhanahu wa taala dan mana yang telah mendapat pengaruh dari lingkungan. Hasil penelitian Al-Quran sendiri yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia terdiri dari unsur-unsur, yaitu jasad, ruh, nafs, qalb, fir, dan akal. Lalu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah. Manusia dengan segenap potensi, kemampuan, kejiwaan naluriah seperti akal, pikiran, kalbu, kemauan yang ditunjang dengan kemampuan jasmaniahnya, manusia akan mampu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi derajat manusia yang sempurna, yaitu apa tadi? Beriman, berilmu, dan berakal. Manakala manusia memiliki kemampuan serta kemauan menggunakan dan mengembangkannya segenap kemampuan karunia Allah tersebut. Dari Ali Syariati dalam buku yang berjudul Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat menyatakan bahwa manusia adalah makhluk satu-satunya di alam semesta ini yang memiliki ruh ilahi dan bertanggung jawab atas amanat Allah Subhanahu wa taala serta berkewajiban
berakhlak dengan Allah. Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan manusia yang berkualitas bajik, terampil serta berkepribadian dan berakhlak luhur adalah dengan melalui pendidikan. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah akan bisa terlaksana. Lalu selanjutnya martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Ditinjau dan martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, martabat manusia menurut agama Islam sendiri itu adalah harga diri, tingkatan harkat kemanusiaan, dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan makom. Maksudnya adalah secara dasarnya makom merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap kholiknya, yang juga merupakan sesuatu keadaan tingkatannya seorang sufi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia menurut agama Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku, perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Makna yang esensial dari kata abd, hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Kholik, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah penjelasan singkat mengenai harkat, martabat, dan tanggung jawab seorang manusia itu sendiri. Lalu saya sekarang akan menjelaskan silsilah dari keluarga saya sendiri dulu. Nah, saya jelaskan dari keluarga ayah saya terlebih dahulu. Keluarga ayah saya, kakek buyut saya itu lahir di Tanjung Balai. Nenek buyut saya juga lahir di Tanjung Balai. Mereka menikah dan mempunyai anak, yaitu kakek saya. Kakek saya lahir di Tanjung Balai juga. Nah, lalu kakek saya ini menikah dengan nenek saya. Nenek saya ini lahir di Bagan Asahan di Sumatera Utara ya. Tanjung Balai dan Bagan Asahan itu di Sumatera Utara. Nenek saya ini dilahirkan oleh nenek moyang saya, nenek buyut saya yang lahir di Bagan Asahan juga, dan suaminya yaitu kakek buyut saya yang lahir di Bagan Asahan juga, sehingga menghasilkan ayah saya yaitu lahir di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Sementara dari ibu saya, kakek buyut saya berasal dari Demak. Nenek buyut saya juga berasal dari Demak, sehingga melahirkan kakek buyut saya. Kakek buyut saya menikah dengan nenek buyut saya, yang nenek buyut saya itu ayahnya kakek buyut saya yang dari nenek saya itu berasal dari Kudus, dan nenek buyut saya yang dari nenek saya itu berasal dari Demak, sehingga nenek saya dan kakek saya menikah menghasilkan ibu saya yang dilahirkan di Demak juga. Lalu ibu saya dan ayah saya menikah, bertemu di Semarang karena suatu pekerjaan, akhirnya terlahirlah saya. Saya lahir di Kendal karena pada saat itu situasi mengharuskan untuk lahir di Kendal seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai silsilah keluarga saya. Lalu selanjutnya apa? Silahkan mahasiswa memberikan opini terkait kasus yang telah diberikan itu tadi kan ya. Nah, dari kasus yang tadi itu bisa kita tarik menurut opini saya pribadi ya. Mereka berdua itu memang sudah salah karena menjalani hubungan yang terlalu berlebihan, yaitu pacaran yang melebihi batasnya seperti itu. Tapi mau apa lagi,
nasi sudah menjadi bubur, seperti itu. Semuanya sudah terjadi. Jika saya disuruh memberikan opini, bantuan apa yang saya akan berikan? Opini saya seperti ini. Yang pertama, harus kita nasihati terlebih dahulu. Karena ini sudah terjadi. Tidak ada cara untuk mencegahnya lagi gitu loh. Meskipun mencegah itu lebih baik daripada mengobati, tapi ini sudah terjadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengobati, memperbaiki, seperti itu. Nah, pesan saya untuk mahasiswa dan mahasiswi, kita harus jaga martabat tadi kita itu, karena jika ditarik benang merah dari penjelasan saya pada awal tadi, manusia itu kan memiliki akal, pikiran untuk melakukan yang mereka mau. Jadi kita harus bisa membatasi diri kita, mengetahui ini dampaknya apa ya. Kita jangan berpikir pendek hanya untuk kesenangan duniawi saja, seperti itu. Kita harus memikirkan ke depannya seperti apa, karena kita punya akal, kita punya pikiran. Kita ini makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan di muka bumi ini, kan seperti itu. Jadi kita harus menggunakan itu dengan baik, kita lakukan yang terbaik lah, karena dampaknya pun sudah tahu sendiri. Yang ada nantinya malu dan lain-lain, stres, khawatir, seperti itu kan yang tadi disampaikan. Dan bingung gimana kalau orang tua mereka tahu, gimana kalau saudara-saudara, teman-teman yang lain tahu, seperti itu. Ayolah kita membatasi diri. Pada saatnya nanti kita juga akan ada waktunya gitu loh, untuk menjalani yang baik, menikah dan sebagainya. Nah, lalu apa sekarang bantuan yang akan saya berikan? Yang pertama itu, kita harus menasihati terlebih dahulu ya. Karena pada saat situasi seperti itu, pastinya mereka itu khawatir, seperti bingung dan lain-lain. Kita harus menasihati dengan tenang. Jangan, kita usahakan kalau sudah terjadi seperti ini kita berikan pengertian yang baik lah. Jangan terus kita mencaci, menghina, tapi kita berikan pengertian yang baik, kita nasihati dengan baik. Lalu apa? Mereka kan sempat ingin menggugurkan lalu tidak jadi, seperti itu. Nah, itu kita juga berikan pengertian di situ, bahwa di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, manusia, bayi yang baru lahir itu atau masih dalam kandungan itu adalah bayi yang suci. Mau mereka itu terlahir dari siapapun, orang tua yang berdosa, berlumuran dosa, tapi bayi itu tetap suci. Bayi tidak memiliki salah. Jadi jangan membunuh bayi karena kesalahan kalian gitu loh. Karena kesalahan orang yang melakukan ini, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui itu dulu. Kita berikan pengertian seperti itu. Jadi bayi itu suci seperti kertas, putih, bersih, tanpa debu, yang mereka tidak salah gitu loh. Jangan sampai membunuh bayi karena keegoisan orang tuanya. Itu kita berikan pengertian yang pertama itu dulu. Lalu selanjutnya, kan ini seperti yang saya bilang tadi, nasi sudah menjadi bubur gitu. Kita sudahlah gitu. Tidak usah kita dalam kesedihan, dalam meskipun mereka tahu itu, mereka takut, khawatir, bingung dan lain-lain gitu loh. Nah, hubungannya apa dengan harkat dan martabat manusia ini tadi? Yang pertama, kita harus memberikan mereka itu ketenangan gitu tuh. Tadi sudah diberikan nasihat, kita tenangkan, kita nasihati dan lain-lain. Lalu kita berikan pengertian tadi itu. Yang utama apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan di Al-Qur'an bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saya akan coba membacakan 2 ayat ya. Seperti ini. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia telah Maha Pengampun. Itu adalah dari Quran surah An-Nuh ayat 10. Nah, ada juga ayat yang berbunyi artinya seperti ini. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Quran surah Al-Buruj ayat 14.
Jadi mau sebanyak apa dosa kita, seluas apa dosa kita, sebanyak apa kita mengulanginya, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah tobat kita akan diterima, dosa kita akan dihapuskan, kita akan jadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi ada kisah seorang hamba yang mengulangi berdosa lalu bertobat, berdosa lalu bertobat. Lalu bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jadi dari kisah dari dalam sebuah hadis sahih disebutkan ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu ia berkata, "Ya Rabbi, aku telah berbuat dosa. Ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni. Dan berjalan waktu, ia berbuat dosa lagi. Ketika berbuat dosa lagi, ia berkata, "Ya Rabbi, aku telah berbuat dosa lagi. Ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni. Dan berjalan waktu, ia berbuat dosa lagi. Ketika berbuat dosa lagi, ia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa lagi, ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni. Lalu Allah berfirman, "Aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya." Lalu jadi Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni dosa hamba-hambanya sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai ia bosan berbuat dosa lagi. Apa ini kabar baik untuk para orang yang sering bermaksiat? Tidak, karena kita tidak tahu mati kita kapan. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tapi kita selalu berharap kita meninggal dalam keadaan yang baik. Na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin kita luruskan jalan, kita perbaiki diri, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita meninggal. Kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan apa. Namun kita selalu berharap dan berdoa kita meninggal dalam keadaan yang baik, seperti itu. Jadi jangan dijadikan, wah Allah Maha Pengampun, kita berbuat dosa aja nanti minta ampun. Iya, kalau kamu sempat meminta ampun. Kalau kamu meninggal dalam keadaan tidak baik itu seperti apa? Pastinya nanti neraka, seperti itu. Jadi kita harus kembali ke kisah tadi, kita harus memberikan nasihat, kita berikan pengertian. Begitu tadi yang saya sampaikan menurut agama saya. Bila mana ada kurangnya, saya minta maaf, itu adalah kesalahan dari saya sendiri. Bila mana ada lebihnya, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maksudnya Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat hanya padamu. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Stay Sanders. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.